Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sintawati dari kelas 11 IPS 4. Saya akan menjelaskan materi tentang perdagangan internasional. Simak terus ya videonya. Perdagangan internasional yaitu ada impor dan ekspor. Impor merupakan kegiatan memasukkan barang dari daerah pabean. Misalnya, kita membeli barang dari negara lain maka disebut impor, dan juga ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Misalnya, Indonesia menjual ke luar negeri maka disebut ekspor. Selanjutnya ada manfaat perdagangan internasional. A. Memperoleh barang yang tidak diproduksi di dalam negeri. Tidak setiap negara mampu memperoleh sendiri barang yang diperlukan. Misalnya, Indonesia mengimpor buah korma dari Timur Tengah karena tidak dapat memproduksi sendiri. B. Sumber devisa negara. Kegiatan perdagangan internasional terutama ekspor dapat memberikan kemasukan atau devisa utama bagi sebuah negara. C. Menjaga stabilitas harga. Seperti diketahui bahwa harga akan cenderung naik apabila yang tersedia lebih sedikit dari permintaan. Faktor pendukung perdagangan internasional. A. Perbedaan sumber daya antara negara satu dan negara lainnya tentu memiliki sumber daya yang berbeda-beda. Contohnya negara kita di Indonesia yang kaya akan sumber daya alam. B. Perbedaan tingkat teknologi. Setiap negara di dunia itu memiliki teknologi yang barang yang dihasilkan berbeda-beda. C. Perbedaan selera. Adanya perbedaan selera antara satu penduduk dan penduduk lainnya dalam suatu negara tidak dapat dipenuhi seluruhnya oleh negara tersebut. D. Perbedaan biaya produksi. Untuk menghasilkan suatu jenis barang antara negara satu dan negara lainnya memerlukan biaya produksi berbeda-beda. Faktor penghambat perdagangan internasional. A. Tidak amannya suatu negara. Perdagangan akan cenderung menghindari kerjasama jual beli dengan negara yang berada pada situasi kurang aman. B. Kebijakan ekonomi internasional yang dibuat oleh pemerintah suatu negara bisa menghambat perdagangan internasional. C. Tidak stabil kurs mata uang. Tidak stabilnya kurs uang asing dapat menyulitkan eksportir mata maupun importir dalam menentukan valuta asing. Kebijakan. A. Tarif. Pajak yang dikenakan atas impor. Tarif dibagi menjadi dua, tarif spesifik dan tarif ad valorem. B. Kuota impor. Pembatasan terhadap jumlah maksimum kuantitas impor suatu barang dalam suatu periode tertentu. C. Pembatasan ekspor sukarela. Pembatasan jumlah barang yang diekspor oleh negeri pengekspor. Tujuan. A. Tujuan politik. Melindungi lapangan pekerja dan industri dalam negeri. Banyak barang-barang produksi luar negeri ke dalam negeri dengan harga lebih murah. Melindungi konsumen. Untuk melindungi konsumen dari produk-produk dari efek buruk pada konsumen dalam negeri. Melindungi hak asasi manusia. Untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia di negara lain. B. Tujuan ekonomi. Untuk mendorong perkembangan industri baru, meningkatkan pendapatan nasional dan membantu perusahaan dalam negeri masuk ke dalam pasar yang dikuasai oleh perusahaan asing. Alat pembayaran perdagangan internasional. Perdagangan yang terjadi lintas negara tentu tidak dapat dilakukan secara langsung karena perbedaan mata uang dan tempat. Oleh karena itu, perlu disepakati alat pembayaran yang dapat digunakan internasional. Pengertian raca pembayaran. Raca pembayaran adalah catatan yang sistematis tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk suatu negara itu dengan penduduk negara lainnya dalam jangka waktu tertentu. Tujuan untuk menginformasikan kepada pemerintah tentang posisi keuangan negara dalam hubungannya dengan negara lain. Komponen A. Neraca berjalan. B. Neraca modal.
Pengertian devisa. Devisa adalah catatan semua barang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran luar negeri dan dapat diterima di dunia internasional yang biasanya ada dalam pengawasan otoritas moneter yaitu bank sentral. Fungsi 1. Sebagai alat pembayaran luar negeri. 2. Devisa berfungsi untuk membayar cicilan utang luar negeri dan bunganya serta transaksi internasional lainnya. 3. Devisa berfungsi sebagai penjaminan nilai rupiah. Jenis-jenisnya. 1. Devisa umum adalah devisa yang didapatkan dari kegiatan perdagangan internasional. 2. Devisa kredit adalah devisa yang didapatkan dari pinjaman luar negeri. Sumber-sumber. 1. Kegiatan ekspor. 2. Hibah atau pemberian dari negara lain. 3. Tenaga kerja Indonesia. 4. Sektor pariwisata.